Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya membuat video ini akan menjelaskan mengenai tentang komunikasi dan gender. Apa sih komunikasi dan gender itu? Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gender. Apa sih gender? Mungkin kita udah nggak asing lagi dengan gender, karena biasanya kita untuk menulis biodata diri atau apa, itu kita biasanya menemukan kata gender, dan di situ kita bisa memilih gender kita sebagai lelaki atau perempuan. Nah, tapi kita belum tahu dengan secara signifikan mengenai apa sih gender itu. Nah, gender itu adalah sifat atau perilaku yang dilekatkan oleh laki-laki maupun perempuan yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Berarti gender itu udah bawahan dari lahir ya? Jawabannya tidak. Karena gender ini adalah sesuatu yang dibangun oleh sosial dan budaya di dalam masyarakat. Dengan kata lain, gender ini bukan bawaan dari lahir secara biologis, tapi gender ini lebih difokuskan kepada gender ini dibentuk oleh sosial dan budaya di dalam masyarakat yang lebih luas. Dan gender ini sifatnya itu temporer dan lokal. Temporer, kenapa bisa temporer? Karena secara pandang ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Mengingat budaya di masyarakat juga itu strukturnya berbeda-beda. Jadi gender ini akan bisa berubah sewaktu-waktu kapan saja. Mengingat kebudayaan di suatu masyarakat ini luas dan berbeda-beda, maka di sini ada beberapa negara yang perempuannya mendominasi sistem kehidupan. Yang pertama ini ada perempuan dari Khalsa di Pakistan. Di Pakistan itu biasanya ada suku, dan itu namanya suku Khalsa. Dan uniknya di suku ini adalah perempuan itu bisa menceraikan laki-laki tanpa khawatir ditolak. Kaum perempuanlah yang memilih pasangannya. Andai seorang laki-laki tidak bisa membahagiakan perempuan tersebut, maka perempuan itu memiliki hak penuh untuk menceraikan laki-laki tanpa harus merasa khawatir ditolak. Lalu yang kedua ini ada perempuan Meghalaya di India. Nah, karena di India ini terkenal dengan menganut agama Hindu, kaum perempuan di Meghalaya ini memiliki segalanya. Layaknya posisi perempuan itu setara dengan posisi laki-laki di seluruh belahan dunia. Kaum perempuan Meghalaya ini berhak atas harta warisan, menyandang nama keluarga, dan mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga. Jadi perempuan di Meghalaya ini, di India ini memiliki hak untuk mengatur dalam urusan rumah tangga. Lalu yang ketiga ada perempuan Musu di Cina. Ini uniknya, merekalah yang menentukan lelaki pendampingnya yang dianggap pantas berada di rumahnya atau tidak. Yang keempat ada di negara kita sendiri, ada di negara Indonesia, Minangkabau di Indonesia, Sumatera Barat, yang terkenal dengan suku Minangkabau, memiliki tradisi keibuan yang sangat kuat di dunia. Kaum lelaki sejak 7 tahun itu biasanya diperintahkan tinggal dan besar di lingkungan surau untuk mempelajari agama. Setelah dirasa cukup dewasa, mereka akan dibiarkan keluar dari wilayahnya untuk bertualang. Saat itulah peran seorang wanita itu, terutama ibu, akan sangat menonjol. Karena
di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan hingga ekonomi. Mereka berperan bukan lagi keluarganya saja, melainkan bagi masyarakat juga. Yang terakhir di sini ada perempuan di Himalaya. Kaum perempuan ini tinggal di kawasan dataran tinggi Himalaya, sebelah utara India. Mereka lebih unik lagi tradisinya dibandingkan keempat suku sebelumnya. Mereka mengenal dan menjalankan praktik poliandri, yakni dapat menikahi dua laki-laki secara periodik. Namun tradisi itu tidak langsung lama dan kondisinya malah terbalik ketika dikabarkan dua saudara laki-laki dapat berbagi satu istri dalam satu atap pernikahan. Rumor mengatakan hal tersebut disebabkan kaum laki-laki Himalaya yang terancam dengan dominasi kaum perempuannya. Kita akan membahas tentang teori-teori gender. Secara khusus, tidak ada suatu teori yang menjelaskan mengenai gender. Maka teori gender ini diadopsi dari teori yang dikembangkan oleh para ahli di bidang terkait gender, dengan masalah gender, terutama di sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori gender banyak yang diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Yang pertama adalah ada teori feminisme liberal. Teori ini lebih memfokuskan kepada serangan keberadaan institusi keluarga yang dimana itu mendominasi laki-laki, sehingga banyak perempuan yang kondisinya tertindas oleh hal tersebut. Maka banyak feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu yang mendorong mereka untuk menjadi perempuan mandiri bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupannya. Jadi contohnya seperti dalam kehidupan berumah tangga, semisal suami istri masih bersatu rumah dalam keluarga dengan ibu dan bapaknya. Maka di dalam keluarga itu seorang istri harus bisa mencuci pakaian, bisa memasak, bisa mengurus anak dan suami. Namun di samping itu seorang istri atau perempuan itu juga harus bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Juga di situ juga seorang perempuan harus menghormati laki-laki dengan segala penuh hormat. Mungkin di dalam keluarga itu sangat menjunjung tinggi patriarki. Berarti di dalam keluarga itu harus benar-benar laki-lakilah yang harus mengatur sistem dalam berumah tangga. Dalam teori ini, Elsa Gidlow itu memunculkan teori bahwa menjadi lesbian tidak terlalu buruk. Menjadi lesbian kita akan terbebas dari patriarki laki-laki atau baik internal maupun eksternalnya. Dan Martha Shelley memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri. Karena keradikalannya, teori ini itu mendapat kritikan tajam dari masyarakat, bukan saja dari kalangan sosiolog, tapi mendapat kritik tajam dari kalangan feminis sendiri. Yang kedua ini ada teori feminisme Marxis sosialis. Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender ini disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas dan division of labor, termasuk di keluarga. Jadi di teori ini adalah pembentukan gerakan untuk mengajak atau menyadarkan emosi seorang perempuan yang harus sadar bahwa mereka adalah kelas yang tidak diuntungkan, dan untuk membangkitkan rasa untuk mengubah keadaan para perempuan. Yang ketiga itu ada teori
teori ekofeminisme. Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan atas perkembangan ekologi di dunia yang makin bobrok. Teori ini berbeda dengan teori feminisme sebelumnya. Teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya, berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sementara teori ekofeminisme ini melihat individu adalah secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dalam lingkungan. Menurut teori ini, fenomena ini adalah setelah perempuan memasuki dunia maskulin, maka mereka feminisme ini tidak menunjukkan lagi sisi kualitas feminimnya lagi, melainkan mereka menjadi male clone atau tiruan laki-laki. Bukan hanya itu, di dalam teori ini juga selain menjadi male clone, mereka para feminisme ini masuk ke dalam perangkap sistem maskulinitas yang hierarkis. Terlagi contoh dari nyatanya memudarnya kualitas feminim, yaitu cinta, pengasuhan, pemeliharaan, itu akhirnya meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, juga semakin banyak perempuan di sana yang menelantarkan anaknya karena mereka sudah masuk ke dalam udah masuk ke dalam dunia maskulinitas, di mana dia sudah tidak peduli lagi dengan seperti cinta, pengasuhan, atau pemeliharaan. Kita masuk ke pembahasan gender dan komunikasi. Sebagai akibat adanya pemahaman gender yang telah melembaga, maka perbedaan laki-laki dan perempuan juga bisa ditunjukkan dari aspek komunikasi. Ini terbukti dari sejumlah penelitian tentang kecenderungan komunikasi perempuan yang dianggap khas. Minimal dilihat dari cara mereka menyampaikan sesuatu, mencoba mengklasifikasikan keteraturan pembicaraan perempuan dan membedakan antara woman talk dari man talk. Ini mengklaim percakapan perempuan mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama, ditandai apologis, pernyataan tidak langsung, pertanyaan yang minta persetujuan, mengkualifikasikan, perintah yang sopan, menggunakan istilah color, cenderung menghindari bahasa-bahasa vulgar, sedikit berbicara namun banyak mendengarkan. Berdasarkan refleks personal, penelitian Griffin menemukan 3 pola komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ada lebih banyak persamaan antara laki-laki dan perempuan daripada perbedaannya. Lalu yang kedua, ada variabilitas yang besar soal gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan, feminim versus maskulin. Yang ketiga, ada seks adalah fakta dan gender adalah gagasan. Mari kita membahas pembahasan mengenai gender dan komunikasi yang menurut Griffin yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama ada genderless teori dari Deborah Tannen. Menurut Deborah Tannen ini, cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi gender adalah dalam bentuk komunikasi lintas budaya. Menurut teori ini, terdapat perbedaan percakapan antara pria dan wanita dalam komunikasi antar budaya. Gaya percakapan maskulin dan feminim akan terlihat jelas perbedaannya budaya dibanding gaya inferior dan superior. Pembicaraan pria akan berfokus kepada status dan independensi, sedangkan pembicaraan wanita akan berfokus kepada hubungan kemanusiaan. Yang kedua itu ada standpoint teori
dari Sandra Harding, yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hierarki sosial mempengaruhi apa yang dilihat. Mereka beranggapan laki-laki dan perempuan punya perspektif terpisah dan tidak memandangnya setara. Lokasi berbeda dalam hierarki sosial memengaruhi hal yang dilihat. Mereka beranggapan perempuan dan minoritas lainnya mempersepsi dunia secara berbeda daripada kelompok berkuasa. Yang ketiga ada method group theory dari Keris Kramare. Perempuan tidaklah sebebas laki-laki dalam hal mengatakan apa yang mereka inginkan. Berarti perempuan itu tidak memiliki kebebasan seperti layaknya seorang laki-laki yang bisa mengungkapkan perasaannya atau apa yang mereka ingin katakan. Ia meyakini wanita kurang bisa mengartikulasikan atau memperjuangkan diri dibanding laki-laki di sektor publik, sebab kata dalam bahasa dan norma yang mereka gunakan telah dikendalikan laki-laki. Sepanjang pembicaraan, perempuan sering tentatif dan sepele, posisi dominan laki-laki aman. Lalu sekarang ada karakteristik komunikasi gender. Karena gender itu terbentuk dan terjadi karena adanya kebudayaan dan sosial di dalam masyarakat, maka komunikasi gender berkaitan erat dengan kebudayaan. Beberapa makna untuk maskulinitas dan feminitas itu, dan bagaimana mengkomunikasikan identitas sebagai besar ditentukan oleh budaya. Budaya terdiri dari sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku yang membentuk ideologi atau sistem sosial tertentu. Cara manusia mengkomunikasikan identitas gender dipengaruhi oleh budaya, penafsiran, pemahaman, penilaian, dan media yang menampilkan beragam peran gender. Gaya komunikasi gender itu juga seputar dengan bahasa, pola berbicara, tujuan berkomunikasi, lalu komunikasi nonverbal. Seperti yang telah kita ketahui tadi dan kita pelajari tadi, bahwa gender itu ada karena itu terkonstruksi oleh budaya dan sosial di lingkungan masyarakat. Maka adanya gender dan komunikasi pasti ada hubungan gender dan komunikasi. Hubungan gender dan komunikasi itu meliputi gender dan komunikasi interpersonal, lalu ada gender dan komunikasi organisasi, dan yang terakhir ada gender dan komunikasi massa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan dan perkataan yang tidak dimengerti atau menyinggung di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.